Seorang prajurit TNI tewas setelah mencoba melerai pertikaian di sebuah kafe di Wonosobo. Tragedi itu menggemparkan masyarakat ketika Serda Rahman Setiawan meregang nyawa akibat sabetan parang seorang pegawai kafe bernama Iwan. Tak tinggal diam, tim gabungan TNI langsung bergerak cepat memburu pelaku. Berhari-hari pengejaran dilakukan hingga akhirnya, pelarian Iwan berakhir di sebuah rumah kosong. Saat disergap, wajahnya babak belur, penuh luka dan darah. Bagaimana detik-detik penyergapan berlangsung? Apa yang sebenarnya terjadi di malam pembunuhan itu? Dan bagaimana nasib sang pelaku setelah ditangkap? Inilah kisah mencekam. Akhir pelarian Iwan. Pembunuh Serda Rahman ditangkap babak belur di Wonosobo. Senin pagi, 15 September, udara Wonosobo terasa dingin menusuk. Kabut masih menyelimuti sebagian besar wilayah pegunungan. Namun suasana di salah satu rumah kosong di pinggiran kota justru dipenuhi ketegangan luar biasa. Di tempat itulah, seorang pria bernama Iwan, buronan utama kasus pembunuhan, tengah bersembunyi bersama kekasihnya. Sejak beberapa hari terakhir, namanya menjadi sorotan publik setelah terbukti sebagai pelaku pembacokan yang merenggut nyawa Serda Rahman Setiawan, seorang prajurit TNI yang dikenal ramah dan bersahaja. Peristiwa bermula beberapa hari sebelumnya, ketika Iwan, yang bekerja sebagai pegawai sebuah kafe di Wonosobo, terlibat cekcok dengan seorang pelanggan. Suasana kafe malam itu berubah ricuh. Serda Rahman yang kebetulan berada di lokasi berusaha menengahi, berharap bisa meredakan pertikaian. Namun siapa sangka, niat baiknya justru berujung tragis. Dengan sebilah parang yang sudah digenggam sejak awal, Iwan tiba-tiba mengayunkan senjatanya. Tebasan itu mengenai tubuh Rahman hingga membuatnya terkapar bersimbah darah. Upaya penyelamatan gagal. Malam itu, Rahman menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan rekan-rekan sesama prajurit. Kabar kematian Serda Rahman menyebar cepat. Tangisan keluarganya memecah suasana di rumah duka, sementara amarah membara di kalangan prajurit TNI. Mereka tidak hanya kehilangan seorang sahabat, tapi juga seorang prajurit yang gugur karena membela orang lain. Sejak saat itu, pengejaran terhadap Iwan digencarkan. Tim gabungan dari Intel Kodim 0707 Wonosobo dan aparat kepolisian segera bergerak. Nama Iwan dicatat dalam daftar buronan berbahaya. Setiap sudut kota diperiksa, dari jalan sempit di perkampungan hingga gang kecil yang hanya bisa dilalui dengan sepeda motor. Laporan masyarakat berdatangan, beberapa mengatakan melihat sosok pria dengan wajah panik melintas, sebagian lain mendengar bisikan bahwa ia bersembunyi di sekitar wilayah hutan pinus. Namun kepastian baru didapat pada Senin pagi itu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Iwan diketahui bersembunyi di sebuah rumah kosong tak jauh dari pusat kota Wonosobo. Rumah itu tampak terbengkalai, dindingnya retak, catnya mengelupas, dan halaman dipenuhi ilalang. Dari luar, siapapun tak akan menyangka ada orang di dalamnya. Tetapi Intel TNI sudah memastikan target mereka ada di sana. Sekitar pukul 10 WIB, Letkol Infantri Yoyok Suitno, Dandim 0707 Wonosobo, menggelar briefing singkat. Ingat, target berbahaya. Jangan beri celah. Pastikan dia tidak lolos, ujarnya tegas. Wajah prajurit yang hadir penuh konsentrasi. Mereka tahu, penyergapan ini bukan sekadar misi penangkapan. Ini soal harga diri, soal keadilan untuk seorang prajurit yang gugur. Tim gabungan bergerak dengan sunyi. Jalan menuju rumah kosong itu disusuri melalui gang sempit. Beberapa prajurit berpakaian preman, sebagian lain menggunakan seragam lengkap. Mereka mengepung dari berbagai arah, memastikan tak ada celah untuk kabur. Sementara itu, di dalam rumah, Iwan dan kekasihnya tampak gelisah. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Ia tahu, waktu pelariannya tidak akan lama. Pada pukul 10.30 WIB, tanda diberikan. Dengan cepat, pintu rumah didobrak. "Berhenti! TNI!" teriak salah satu anggota tim. Iwan yang panik berusaha melawan, mencoba kabur melalui jendela belakang. Namun langkahnya terhenti ketika salah satu prajurit menghadangnya. Ia melompat ke arah petugas, mengayunkan tangan dengan kasar. Adu fisik tak terhindarkan. Dalam sekejap, suasana di dalam rumah kosong itu berubah menjadi arena perkelahian. Iwan berteriak-teriak histeris, mencoba melawan, sementara beberapa prajurit berusaha melumpuhkannya. Perlawanan sengit membuat wajahnya babak belur. Darah mulai menetes dari pelipisnya. Namun meski terluka, ia terus memberontak, hingga akhirnya tubuhnya berhasil dibekap dan dibanting ke lantai. Tangan dan kakinya segera diborgol. Ketika Iwan diangkat keluar, wajahnya penuh luka, bajunya berlumur debu dan darah.
Orang-orang yang menyaksikan di sekitar lokasi penyergapan terdiam. Ada rasa lega, ada pula ketakutan. Itu dia, pelakunya, bisik salah satu warga. Beberapa warga lain memegang ponsel, merekam detik-detik penangkapan itu. Di markas Kodim, suasana haru menyelimuti. Penangkapan ini menjadi bukti bahwa keadilan perlahan ditegakkan. Namun di balik keberhasilan itu, masih ada luka mendalam. Serda Rahman tidak akan kembali. Seorang istri kehilangan suami, seorang anak kehilangan ayah, dan bangsa kehilangan prajurit terbaiknya. Narasi pertama ini menjadi awal dari rangkaian panjang kisah yang penuh dengan darah, amarah, dan keadilan. Sebuah kisah yang memperlihatkan bagaimana akhir pelarian seorang pembunuh tidak pernah bisa menandingi tekad aparat yang menuntut balas atas gugurnya seorang prajurit. Suasana markas Kodim 0707 Wonosobo siang itu terasa berbeda. Udara dingin khas pegunungan seakan tak mampu meredakan panas emosi yang membara di dada para prajurit. Iwan, pelaku pembunuhan Serda Rahman, baru saja digiring masuk dengan wajah babak belur, darah mengering di pelipis, bibir pecah, dan matanya lebam. Borgol baja menahan kedua tangannya, membuat langkahnya tersel. Ia didudukan di kursi besi, dijaga ketat oleh beberapa anggota intel. Di ruangan lain, Letkol Infantri Yoyok Suitno, Dandim Wonosobo, memberi arahan singkat. Kasus ini belum selesai. Kita sudah tangkap pelaku, tapi proses hukum harus berjalan. Ingat, kita bukan hanya prajurit, tapi juga aparat negara. Kita pastikan semua sesuai aturan, ujarnya tegas. Namun meski demikian, tak bisa dipungkiri, amarah di wajah prajuritnya masih jelas terlihat. Mereka kehilangan seorang rekan, seorang saudara. Luka itu belum sembuh. Iwan menunduk. Nafasnya tersengal. Sesekali ia melirik ke arah prajurit yang menjaganya, namun cepat-cepat kembali menunduk. Sesuatu yang dulu mungkin membuatnya merasa gagah ketika mengayunkan parang di kafe, kini hilang. Yang tersisa hanyalah rasa takut. Sementara itu, kabar penangkapan Iwan langsung menyebar ke masyarakat. Puluhan warga yang mendengar berita itu mendatangi markas Kodim. Ada yang hanya ingin memastikan, ada pula yang sekadar meluapkan rasa lega karena pelaku pembunuhan sudah ditangkap. Namun yang paling mengguncang suasana adalah kedatangan keluarga korban. Istri Serda Rahman, Siti Aminah, tiba dengan wajah sembab. Di tangannya, ia menggenggam erat foto suaminya dalam bingkai kayu sederhana. Di sampingnya, seorang anak kecil, Putri Rahman yang baru berusia 6 tahun, menatap polos ke arah kerumunan prajurit. Itu bapak dibunuh, ya Bu? Tanyanya lirih, membuat hati siapapun yang mendengarnya terasa diremas. Ketika Siti melihat Iwan dari kejauhan, tubuhnya bergetar hebat. Air mata langsung membasahi pipinya. Kenapa kamu tega? Suamiku tidak salah apa-apa. Dia hanya ingin melerai. Kenapa harus kamu habisi begitu kejam? Tangisnya pecah, disaksikan banyak orang. Beberapa prajurit menahan diri agar tidak melampiaskan amarah pada pelaku. Mereka mengingat pesan komandannya, meski di dalam hati, dendam berkobar. Sementara itu, proses interogasi terhadap Iwan dimulai. Ia dipindahkan ke ruangan khusus. Di hadapan tim penyidik, ia awalnya bungkam. Namun desakan demi desakan akhirnya membuatnya bicara. Aku tidak bermaksud membunuh, katanya terbata-bata. Aku emosi, waktu itu aku ribut sama pelanggan. Dia, Rahman, tiba-tiba ikut campur. Aku panik, aku khilaf. Namun pernyataan itu membuat beberapa penyidik mengepalkan tangan. Bagaimana bisa disebut khilaf, jika parang sudah dipersiapkan sejak awal? Bagaimana bisa disebut panik, jika tebasan diarahkan tepat ke tubuh seorang prajurit yang tidak bersenjata? Semua itu lebih terlihat seperti niat jahat yang sudah tertanam. Di luar ruang interogasi, suara-suara masyarakat bergaung. Harus dihukum seberat-beratnya, teriak seorang bapak paruh baya. Jangan ada keringanan hukum untuk pembunuh prajurit, sahut yang lain. Suasana makin panas ketika seorang sahabat dekat Rahman, Serda Bagus, datang ke markas. Wajahnya merah padam, matanya berkaca-kaca. Ia berdiri tepat di depan ruangan interogasi sambil berbisik pelan. Tenanglah, Rahman, pelakumu sudah di tangan kami. Kami tidak akan biarkan dia lolos. Di kampung halaman Serda Rahman, suasana tak kalah pilu. Malam itu, keluarga dan tetangga berkumpul di rumah duka. Foto Rahman yang berseragam TNI dipajang di ruang tamu, dikelilingi bunga melati putih. Doa-doa dipanjatkan, namun rasa kehilangan tetap terasa menyesakan. Ibunya, seorang wanita sepuh, terus memanggil nama putranya, seakan berharap Rahman bisa mendengar dari alam sana. Penangkapan Iwan memang membawa kelegaan, tetapi juga membuka kembali luka yang belum kering. Banyak yang bertanya-tanya,
Bagaimana bisa seorang pegawai kafe dengan mudah membawa parang ke tempat kerja? Kenapa amarah sekecil itu bisa berubah jadi pembunuhan keji? Dan bagaimana mungkin seorang prajurit yang hanya berniat melerai justru menjadi korban? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di tengah masyarakat Wonosobo. Sebagian menilai ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan cerminan dari mudahnya kekerasan terjadi. Ada pula yang menganggap, kematian Rahman adalah pengorbanan terakhir seorang prajurit yang selalu mengedepankan keberanian dan pengabdian. Malam itu, di ruang tahanan Kodim, Iwan terdiam. Wajahnya penuh luka, tubuhnya letih, tetapi pikirannya lebih kacau. Ia tahu, besok ia akan dipindahkan ke Polres untuk proses hukum lanjutan. Ia juga tahu, di luar sana, ratusan pasang mata memandangnya dengan kebencian. Semua orang menuntut keadilan, dan keadilan itu berarti hukuman berat bagi dirinya. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Rahman hanya bisa berharap. Mereka tak ingin dendam dibayar dendam. Mereka hanya ingin hukum bekerja. Namun satu hal pasti, luka yang ditinggalkan tidak akan pernah sembuh. Seorang prajurit telah gugur di tanahnya sendiri, hanya karena ingin meredam emosi orang lain. Narasi kedua ini menutup babak pasca penangkapan, suasana markas, tangisan keluarga korban, amarah prajurit, hingga reaksi masyarakat. Semua berpadu menjadi satu gambaran mencekam tentang bagaimana sebuah peristiwa bisa mengguncang hati banyak orang sekaligus. Malam itu, Jumat 12 September, langit Wonosobo gelap pekat. Gerimis tipis membasahi jalanan, membuat udara semakin dingin. Di sebuah kafe yang cukup ramai di pusat kota, musik pelan terdengar dari pengeras suara. Beberapa pengunjung duduk di meja kayu panjang, bercengkerama sambil menyeruput kopi hangat. Suasana awalnya terasa biasa, hingga sebuah pertengkaran kecil berubah menjadi tragedi berdarah. Kafe itu memang kerap ramai oleh anak muda, namun malam itu, suasana berbeda. Iwan, seorang pegawai kafe, terlihat gusar sejak awal. Beberapa pelanggan mengeluh karena pelayanannya yang lambat. Salah satu pelanggan, seorang pria paruh baya, mencoba menegur dengan nada tinggi. Iwan yang sejak lama dikenal memiliki sifat temperamental, langsung naik pitam. Kata-kata kasar keluar, meja pun hampir terbalik saat ia membanting gelas. Pengunjung mulai panik. Sebagian berdiri, sebagian lain mencoba menenangkan. Di antara mereka, ada Serda Rahman Setiawan, seorang prajurit TNI muda yang kebetulan mampir ke kafe itu bersama dua temannya. Rahman bukan orang yang suka mencari masalah. Sejak awal pertengkaran pecah, ia hanya memperhatikan dengan tenang. Namun ketika melihat Iwan semakin agresif, ia tahu, sesuatu harus dilakukan sebelum keadaan memburuk. "Sudahlah, Mas. Jangan diteruskan. Nanti malah runyam," ucap Rahman, berdiri dari kursinya dan mencoba mendekat. Suaranya tenang, penuh wibawa. Namun bukannya tenang, Iwan semakin tersulut. "Kamu siapa? Jangan ikut campur," bentaknya sambil menunjuk Rahman dengan tangan bergetar. Beberapa saksi mengatakan, di momen itu, Iwan seperti kehilangan akal sehat. Matanya merah, wajahnya menegang. Ia tiba-tiba berlari ke arah dapur kecil kafe, tempat ia biasa bekerja. Dari sana, ia mengambil sebilah parang panjang yang biasa dipakai untuk memotong bahan dapur. Semua pengunjung terperangah. "Astagfirullah, dia bawa parang!" teriak seorang wanita yang duduk di dekat pintu. Rahman masih mencoba menenangkan. "Mas, tolong, simpan senjatanya. Tidak ada yang mau ribut di sini." Ia maju selangkah demi selangkah, kedua tangannya terbuka tanpa perlawanan. Teman Rahman, Budi, sempat berusaha menahannya. "Rahman, jangan!" Dia sudah gelap mata. Namun Rahman tetap melangkah, yakin bahwa kata-kata bisa meredakan amarah. Detik berikutnya menjadi momen yang tak pernah dilupakan semua orang yang ada di kafe malam itu. Dengan teriakan melengking, Iwan mengayunkan parangnya ke arah Rahman. Tebasan cepat, kasar, penuh emosi. Rahman mencoba menangkis dengan tangannya, tapi besi tajam itu menembus pertahanan seadanya. Darah memercik, tubuh Rahman terhuyung ke belakang. Suasana seketika berubah kacau. "Ya Allah, Rahman!" teriak Budi sambil berlari mendekat. Rahman sempat berdiri beberapa detik, matanya menatap ke arah Iwan yang masih mengacungkan parang. Ia mencoba berbicara, namun darah mengalir deras dari luka di tubuhnya. "Jangan, lanjutkan," itulah kata terakhir yang keluar sebelum tubuhnya roboh ke lantai kafe. Jeritan memenuhi ruangan. Beberapa pengunjung berlarian keluar mencari pertolongan. Ada yang menghubungi ambulans, ada pula yang segera mengontak aparat. Namun luka yang diderita Rahman terlalu parah. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, nyawanya tak terselamatkan.
Kematian Rahman seakan menjadi pukulan keras bagi semua orang yang menyaksikan. Para saksi mata memberikan kesaksian bahwa Rahman sama sekali tidak melawan. Ia hanya berniat melerai, namun justru menjadi korban. Bagi sebagian orang, kejadian itu membuktikan betapa tipisnya batas antara niat baik dan maut ketika berhadapan dengan seseorang yang dikuasai amarah. Beberapa hari kemudian, rekonstruksi kejadian dilakukan oleh aparat. Di kafe yang sama, garis polisi dipasang. Kursi dan meja ditata ulang sesuai posisi saat malam kejadian. Orang-orang yang hadir malam itu dipanggil satu persatu untuk memberikan keterangan. Dia, Iwan, memang temperamental, tapi malam itu berbeda. Wajahnya seperti orang kerasukan, ungkap salah satu saksi, seorang pegawai kafe bernama Rudi. Rekonstruksi itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana langkah Rahman yang penuh ketenangan berakhir dengan tebasan mematikan. Para penyidik mencatat detail demi detail, memastikan tidak ada yang terlewat. Di tempat lain, keluarga Rahman hanya bisa menangis ketika mendengar kronologi lengkap dari aparat. Ibunya, yang sudah tua, menjerit histeris. "Anakku hanya ingin menolong orang, kenapa malah dibunuh begini?" Suara itu menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Sementara itu, di kampung halaman Iwan, sebagian tetangga terkejut. Mereka mengenal Iwan sebagai pria biasa, meski keras kepala dan sering emosional. Namun tak ada yang menyangka, ia bisa tega menghabisi nyawa seorang prajurit. Dia sering marah kalau ditegur. Tapi sampai membunuh? Astaga, itu di luar dugaan, kata salah seorang tetangga. Berita tragedi itu menyebar cepat. Media lokal hingga nasional menurunkannya sebagai headline. Foto Rahman berseragam TNI dengan senyum ramah beredar di media sosial, disertai tagar keadilan untuk Rahman. Rakyat merasa kehilangan, prajurit merasa terpukul. Rekonstruksi tersebut juga menguatkan tekad aparat untuk memburu Iwan tanpa ampun. Dia sudah hilang kendali. Jika tidak segera ditangkap, bisa jadi ada korban lain, kata salah seorang penyidik. Dan benar saja, setelah 3 hari pelarian yang penuh ketakutan, Iwan akhirnya diringkus di rumah kosong bersama kekasihnya. Penangkapan itu bukan sekadar menuntaskan pencarian, melainkan jawaban atas doa ribuan orang yang menuntut keadilan. Namun, meski pelaku sudah ditangkap, rekonstruksi malam mencekam itu tetap membekas. Bagi para saksi, suara bentakan, kilatan parang, dan jeritan terakhir Rahman akan terus terngiang seumur hidup. Narasi ketiga ini memperlihatkan betapa tragisnya akhir hidup seorang prajurit yang hanya ingin melerai pertikaian. Sebuah kisah yang menegaskan, niat baik terkadang tak cukup untuk menghentikan kebrutalan seseorang yang dikuasai amarah. Hari itu, setelah penangkapan dramatis, Iwan dibawa ke ruang tahanan sementara di markas Kodim 0707 Wonosobo. Wajahnya masih lebam, darah mengering di pelipis, dan tubuhnya tampak lunglai. Namun yang paling berat bukanlah luka fisik, melainkan beban mental karena kini ia berada di tangan aparat, dengan puluhan mata menatap penuh kebencian. Di luar markas, ratusan warga berkumpul. Beberapa membawa poster bertuliskan, "Hukum mati pembunuh prajurit," dan "Keadilan untuk Rahman." Suara mereka menggema, memenuhi udara dingin Wonosobo. Aparat kepolisian yang juga terlibat dalam pengamanan harus membentuk barikade agar massa tidak nekat masuk ke dalam kompleks Kodim. Sementara itu, di ruang interogasi, Iwan duduk dengan tangan diborgol ke meja besi. 2 penyidik dari kepolisian dan 2 anggota Intel TNI mendampinginya. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit, menyinari wajahnya yang pucat. "Apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" tanya salah seorang penyidik dengan suara tenang, meski nadanya tajam. Iwan terdiam. Bibirnya bergetar. Saya hilaf," katanya lirih. "Saya tidak berniat membunuh. Waktu itu saya emosi. Pelanggan itu memaki saya tidak terima. Lalu prajurit itu ikut campur. Saya panik. Saya tidak tahu kenapa tangan saya mengayun parang." Seorang anggota Intel, yang sejak tadi menatapnya tajam, tiba-tiba menepuk meja keras. "Jangan bohong. Kamu ambil parang dari dapur. Itu berarti kamu sudah siap melukai orang. Kalau benar panik, kenapa tidak lari? Kenapa malah menebas?" Iwan terdiam lagi. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menunduk dalam, seolah mencari kata-kata yang bisa menyelamatkan dirinya. Dalam interogasi berikutnya, Iwan mencoba mencari pembelaan lain. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia merasa terpojok, bahwa kehadiran Rahman membuatnya merasa semakin disudutkan. "Dia prajurit, Pak. Saya takut. Saya pikir dia mau menangkap saya. Saya hanya membela diri," katanya dengan suara serak. Namun alasan itu segera dimentahkan. Membela diri dari siapa? Rahman tidak membawa senjata.
Dia bahkan membuka tangannya, tanda dia tidak berniat menyerang. Kamu yang menyerang duluan, kamu yang menghabisi nyawanya. Jangan putar balik fakta, bentak penyidik. Berjam-jam interogasi berlangsung. Setiap kali Iwan mencoba berdalih, selalu terbentur pada fakta-fakta saksi mata. Kesaksian pengunjung kafe, rekonstruksi peristiwa, hingga hasil visum korban menunjukkan dengan jelas bahwa tebasan itu dilakukan dengan kekuatan penuh, bukan sekadar refleks panik. Sementara itu, di luar ruang interogasi, keluarga Rahman menunggu dengan hati hancur. Istri Rahman, Siti Aminah, berkali-kali menangis terseduh, dipeluk oleh kerabat dan prajurit wanita yang menemaninya. Saya hanya ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Suami saya tidak bersalah. Dia hanya ingin melerai, ucapnya lirih kepada wartawan. Media pun terus memberitakan kasus ini. Setiap perkembangan interogasi dipantau publik. Headline koran lokal menulis, pengakuan Iwan penuh kontradiksi, publik desak hukuman berat. Di media sosial, ribuan komentar membanjiri. Ada yang menuntut hukuman mati, ada pula yang berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua agar emosi tak menguasai akal sehat. Namun di balik hiruk-pikuk itu, muncul pula suara-suara yang mengingatkan agar hukum berjalan sesuai prosedur. Seorang tokoh masyarakat Wonosobo berkata, kita paham amarah warga. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan main hakim sendiri. Biarlah hukum yang bicara. Hukum harus tegas, tapi tetap adil. Pihak kepolisian kemudian memastikan bahwa kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan setelah proses penyidikan lengkap. Kapolres Wonosobo dalam konferensi pers menyatakan, pelaku akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, mengingat ia dengan sadar mengambil senjata tajam dan menggunakannya. Ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati atau seumur hidup. Pernyataan itu disambut sorak-sorai massa yang menunggu di depan markas. Namun di sisi lain, wajah Iwan semakin pucat. Ia sadar, masa depannya kini hanya tinggal hitungan hari menuju jeruji besi dan ruang sidang pengadilan. Kekasih Iwan, yang juga ditangkap bersamanya, menjalani pemeriksaan terpisah. Ia tidak terlibat langsung, namun diduga mengetahui keberadaan Iwan selama pelarian dan tidak melapor. Saya hanya ikut. Saya takut kalau ditinggal, katanya dengan air mata berlinang. Meski begitu, aparat tetap menegaskan bahwa menutupi buronan adalah tindak pidana. Hari demi hari, interogasi terus berlanjut. Setiap detail dicatat, setiap kebohongan dipatahkan dengan fakta. Semakin lama, semakin jelas bahwa Iwan tidak bisa lari dari tanggung jawab. Ia bukan korban keadaan, melainkan pelaku yang sadar mengambil tindakan keji. Di tengah proses hukum ini, doa-doa terus dipanjatkan untuk almarhum Rahman. Di rumah duka, foto Rahman tetap terpajang, dengan bunga melati yang selalu diganti setiap hari. Putri kecilnya seringkali bertanya, kapan ayah pulang? Sebuah pertanyaan sederhana yang membuat hati semua orang teriris. Narasi keempat ini menggambarkan bagaimana hukum mulai berjalan, bagaimana Iwan mencoba berdalih, namun fakta membungkam setiap kata-katanya. Di luar, masyarakat terus mendesak keadilan, dan di dalam ruang interogasi, kebenaran semakin terang. Rahman gugur sebagai pahlawan, sementara Iwan harus menanggung akibat perbuatannya. Pagi di Wonosobo itu terasa berbeda. Awan kelabu menggantung rendah di langit, seakan ikut menandai akhir dari sebuah pelarian panjang yang penuh darah dan air mata. Di sebuah rumah kosong di pinggiran kota, Iwan, buronan yang telah menjadi mimpi buruk bagi keluarga Serda Rahman Setiawan, akhirnya berhasil ditangkap. Wajahnya babak belur, penuh luka dan darah, sebuah potret nyata bahwa keadilan, meski tertatih, akhirnya menemukan jalannya. Namun kisah ini bukan sekadar tentang penangkapan seorang pelaku pembunuhan. Ini adalah kisah tentang luka yang ditinggalkan, tentang seorang prajurit yang gugur saat mencoba melerai, dan tentang bagaimana keadilan ditegakkan dengan penuh pengorbanan. Di markas Kodim 0707 Wonosobo, suasana tegang perlahan berganti lega. Letkol Infantri Yoyok Suitno, sang komandan, duduk di ruang kerjanya dengan wajah penuh kelelahan namun tetap tegak. Ia menatap para anggotanya yang baru saja kembali dari operasi penyergapan. Kita sudah melakukan tugas kita, ucapnya singkat, suaranya parau namun tegas. Para prajurit saling berpandangan. Mereka tahu, tugas mereka belum berakhir. Proses hukum harus berjalan, dan keadilan untuk Serda Rahman baru dimulai. Tetapi penangkapan Iwan menjadi titik balik, sebuah babak penutup dari perburuan yang menguras tenaga dan perasaan. Di sisi lain, keluarga Serda Rahman masih larut dalam duka. Di rumah duka di sebuah desa kecil di Wonosobo, istri korban, Siti, duduk di ruang tamu dengan mata bengkak karena tangisan yang tak henti.
Foto suaminya berseragam TNI dipeluk erat. "Mas, keadilanmu sudah datang. Tapi hatiku masih kosong," bisiknya lirih. Anak mereka yang masih kecil berlari-lari di sekitar rumah, belum sepenuhnya mengerti bahwa ayahnya tak akan pernah kembali. Tangis keluarga, doa para tetangga, dan hormat terakhir dari rekan-rekan sesama prajurit menjadi saksi betapa besar kehilangan ini. Iwan sendiri kini terkurung dalam sel tahanan. Luka di wajahnya menjadi bukti kerasnya perlawanan yang ia lakukan sebelum akhirnya tumbang di tangan tim gabungan TNI. Duduk di balik jeruji, ia menunduk diam, sesekali mengusap wajahnya yang lebam. Sesal tampak samar di matanya, tetapi sudah terlambat. Apa yang ia lakukan malam itu di kafe Wonosobo telah merenggut nyawa seorang prajurit, merusak hidup banyak orang, dan mengubah dirinya menjadi buronan. Kekasihnya, Putri, yang ikut ditangkap, hanya bisa menangis. Ia tak pernah menyangka kebersamaan mereka akan berakhir di balik jeruji besi. "Kenapa kamu lakukan ini, Wan?" lirihnya saat keduanya dipisahkan dalam pemeriksaan. Iwan tak menjawab, hanya menunduk dalam diam yang menyesakan. Masyarakat Wonosobo menyambut lega kabar penangkapan ini. Kafe yang dulu menjadi lokasi pertumpahan darah masih menyisakan trauma. Orang-orang kini lebih berhati-hati, menyadari bahwa emosi sekejap bisa berujung maut. "Semoga ini jadi pelajaran buat semua," ujar seorang warga yang dulu sempat berada di lokasi kejadian. Sementara itu, bagi para prajurit TNI, kematian Serda Rahman adalah pengingat pahit bahwa tugas melindungi dan melayani seringkali menuntut nyawa. Mereka kehilangan seorang rekan, seorang saudara, namun pengorbanannya menjadi api semangat untuk terus menegakkan keadilan. Hari-hari berikutnya, Wonosobo perlahan kembali normal. Namun luka itu tetap ada. Serda Rahman dikenang sebagai prajurit yang gugur dengan terhormat, seorang yang tak berpikir dua kali untuk melerai pertikaian, meski nyawanya sendiri yang jadi taruhannya. Di sebuah upacara sederhana, nama Serda Rahman disebut dengan lantang, disambut derap langkah para prajurit yang berdiri tegak memberi hormat. Istrinya meneteskan air mata, anaknya digendong oleh seorang kerabat, menatap kosong ke depan. Di saat itu, semua orang tahu, meski Iwan sudah ditangkap, rasa kehilangan itu tak akan pernah hilang. Dan begitulah, akhir dari pelarian Iwan bukanlah sekadar akhir dari sebuah kasus kriminal. Ia adalah potret nyata bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, setiap darah yang tumpah menuntut keadilan. Wonosobo akan selalu mengingat malam kelam di kafe itu, dan nama Serda Rahman akan terus hidup dalam ingatan mereka sebagai simbol keberanian seorang prajurit. Sedangkan Iwan, wajah babak belurnya hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju pengadilan dan hukuman yang pantas ia terima. Akhir pelarian sudah tiba, tapi cerita tentang luka, pengorbanan, dan keadilan baru saja dimulai.